Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dudu supaya karekit cuilik teman sih suaranya. Ya ngayo wong tani kono nikun. Dudu ning jero ora krungu rasane kun. Ning jero mau ka. Ora krungu. Wong ceramah wong ngaji supaya kare ora krungu pengen diuntelaken bene mikeke. Iya. Kuat ta? Kuat ku. Ya wis. Tapi ya lah tadi kayaknya ya. Oh salon rusak ya wis lah. Wis langsung be ya. Langsung be ya. Langsung doa. Ya sudah ingat belah. Baik, pada malam ini saya akan menyampaikan wasiat malaikat Jibril. Ya. Wasiat malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama nanti kepada umatnya. Berarti kita ini adalah umat Muhammad. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau sesukamu, maka sesungguhnya engkau akan mati. Betul tak? Betul. Ini nasihat, ini wasiat malaikat Jibril khusus kepada Nabi kita Muhammad. Tetapi sebetulnya untuk kita yang menjadi umat Muhammad. Hiduplah sesukamu, maka sesungguhnya engkau akan mati. Nasihat yang paling nasihat yang paling mengena adalah kematian. Makanya kalau ada orang yang meninggal, itu sebagai nasihat bagi kita-kita yang hidup ini, bahwa kita juga pasti akan mati. Tidak ada yang hidup selama-lamanya. Semua pasti akan mati. Ini. Makanya nasihat yang paling mengena untuk kita adalah kematian. Jangan kita lupa diri. Ya, ingat. Inti segala ilmu, akar dari segala ilmu adalah kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak takut dengan Allah walaupun ilmunya tinggi, berarti orang tersebut tidak berilmu. Betul tak? Masih berani maling duit masjid, berarti tidak berilmu. Masih galak maling ayam, kepepet. Masih galak main judi, iseng-iseng. Masih galak ngadu ayam, hiburan. Ya sebodohlah. Berarti orang tersebut tidaklah berilmu. Ya. Maka perlu juga orang yang berilmu itu berakhlak. Kata Syekh Abul Hasan Asy'ari, Abul Hasan seorang tokoh dari tabi'in, beliau mengatakan orang yang tidak memiliki sopan santun berarti orang tersebut tidak berilmu. Ya. Berarti yang utama adalah akhlak, yakni sopan santun kita dengan guru-guru kita, dengan sesama manusia. Kita harus saling hormat menghormati. Ya, jangan kita menjadi orang yang angkuh, jangan menjadi orang yang sombong, orang yang merasa diri kita lebih pintar, merasa diri kita lebih banyak ibadahnya.
Itulah. Banyak amal kita merasa ujub, sum'ah. Itu tidak dibolehkan. Karena orang yang tidak memiliki sopan santun itu orang yang tidak berilmu. Kemudian kata Syekh Abdul Hasan, orang yang tidak sabar adalah orang yang tidak menghayati agamanya, orang yang tidak merenungi agamanya. Makanya apabila kita ditimpa musibah, apabila kita ditimpa oleh bencana, maka kita harus bersabar. Ya. Allah menciptakan mati dan hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menciptakan mati dan hidup itu hanya untuk menguji kita. Siapakah yang paling baik amalnya? Ya. Makanya kita dulu tidak diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat baik kita hidup di dunia ini? Betul lah. Itu makanya kalau kita diuji harus bersabar. Makanya apabila Allah mencabut seorang anak, nyawa anak tersebut, bertanyalah Allah kepada malaikat apa yang dia lakukan, apa yang ada di dalam hatinya. Bertanyalah Allah. Padahal Allah mengetahui, namun bertanya kepada malaikat tersebut. Apa jawab malaikat tersebut? Kata malaikat tersebut, dia tetap memujimu. Dia bersyukur dan memuji engkau dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Allah, bangunkan surga bagi orang yang sabar. Di surga tersebut bangunkan rumah Baitul Ham. Jadi apabila kita ditinggalkan kematian oleh anak kita, maka kita bersabar, kemudian kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dibangunkan sebuah rumah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sahibul musibah yang dengan kesabarannya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesabarannya. Ini nasihat malaikat Jibril. Lalu yang kedua, nasihat malaikat Jibril tersebut, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah siapapun yang engkau kehendaki, maka sesungguhnya engkau akan berpisah. Boleh kita cinta dengan saudara kita, boleh kita cinta dengan istri tercinta kita, boleh kita cinta dengan kedua orang tua kita, boleh kita cinta dengan anak-anak kita, tapi semua itu pasti akan berpisah. Betul tak? Betul. Ya. Berapapun cintanya kita kepada kekasih kita, kepada istri kita, kepada suami kita, tapi semua itu pasti akan berpisah. Ini nasihat Malik. Lalu yang terakhir, 3 saja. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah sesukamu, maka sesungguhnya engkau akan dibalas. Sekecil apapun kita berbuat, sekerdil apapun kita berbuat jahat, maka semua itu pasti akan ada balasannya. Betul lah? Orang yang galak main judi pasti dibalas nanti. Betul lah? Orang yang galak maling nyolong ayam pasti dibalas nanti. Ya. Apa maling? Apa maling? Orang yang maling janda, maling jando, ada dah? Ada dah maling janda. Main jando. Oh, bukan maling jando. Ya kalau main tidak apa-apa, kalau bininya tidak apa-apa. Ya. Pasti semua ada balasannya. Ini ya. Jadi kita hidup di dunia ini harus bisa beramal, karena
kita semua pasti akan mati. Persiapkan diri kita beramal untuk sesudah kematian kita, karena itulah yang akan kita bawa. Makanya sebetulnya 5 nasihat malaikat Jibril tersebut, nasihat yang keempat, kemuliaan seseorang itu berdirinya di tengah malam. Artinya dia sering melakukan sholat tahajud, sholat malam, itu kemuliaan seseorang. Jadi makanya pernah Nabi ditanya, apa amal yang paling terbaik setelah sholat 5 waktu? Yakni sholat malam. Ya, jadi kalau kita pengen kedudukan kita mulia, jangan tinggalkan sholat malam. Kemudian yang terakhir, wasiat malaikat Jibril, yakni kita keperkasaan manusia itu tidak kebutuh dengan orang lain. Artinya kita selalu menyandarkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 5 nasihat malaikat Jibril kepada Muhammad dan pada kita semua yang menjadi umatnya. Apabila kita melaksanakannya, maka kita akan selamat dari dunia ini, ya, akan bahagia di dunia dan akan bahagia di akhirat. Jadi kematian ini merupakan nasihat bagi kita yang hidup, karena kita juga pasti kapanpun akan Nah, belum sudah selesai, di sebelah sana ada pula yang nyusulkan, ada juga yang mati sekarang. Nah, habis dari sana tidak tahu siapa baik giliran itu, ya. Tahu salah lagi apa? Ya, ada apa itu, ya, habis dari sana ada lagi mati. Nah, habis dari sana tidak tahu lagi siapa itu, ya, tidak tahu gitu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting Ustaz kakek Ustaz ya, ya, kalau kamu lajuan dulu dah, tidak apa-apa, ya, iya. Ya, ini saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, dan mudah-mudahan sahibul musibah diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan yang meninggalkan kita yakni almarhum diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilapangkan kuburnya, diangkat derajatnya, dihapuskan kesalahan-kesalahannya, dan dikumpulkan ke surganya bersama ibu bapanya. Ini saja, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jom lah. Kalau ada